Yo everybody, welcome back again with me, Aldo di Lazy Monday. Nah, tadi kembali lagi sama gua di unboxing. Dan hari ini gua bakal unboxing dua device. Di sini ada AYANEO Air Pro yang udah gua buka. Ini dia konsolnya. Ya. Ini dia konsolnya AYANEO. Karena dia agak getar-getar sedikit ya. Nah, sambil nunggu yang ini nyala dengan Windows-nya di sini. Bentar, gua close dulu. Oke, ini UI-nya ya. Nah, ini yang AYANEO Air Pro. Terus ini ada AYANEO yang Air. Nah, ini yang kita unboxing. Nah, ini bakal kita unboxing ya guys ya. Unboxingnya mesti halus ya. Jadi nggak baret ke kardus. Nah, Thanks tuh. ini harga retailnya tuh sekitar, kalau nggak salah di Indonesia tuh sekitar 20-an ya. Nah, sambil menunggu. Nah, ini dia speknya, bedanya untuk yang Pro sama yang Air ya. Ini 16 GB 512, yang ini tuh 1 tera untuk yang Pro ya, pakai Ryzen 7, ini Ryzen 5. Jadi udah kelihatan dari prosesornya, yang Pro jauh lebih kenceng. Nah, terus kita akan buka. Nah, dia real gamers, no gamers. Oke, dia buka kayak gini. Terus ini juga kayak gini, nggak ada apa-apa. Terus ini ada buku panduan ya. Nah, kayak gini. Jadi dia ada ambient light-nya memang. Terus ini ada beberapa lagi panduan-panduan instruction manual. Mandatory instruction manual. Terus ini kita buka. Ini dia konsol AYANEO-nya. Terus kita dapat apa lagi di sini? Kita dapat Type C, kabel Type C. Terus dapat adaptor. Adaptornya bisa kita buka gini ya. Ini karena ini kan bukan barang Indonesia. Jadi konektornya juga pasti begitu bentuknya. Nah, ini buat adaptor lagi. Kalau misalnya kecolokan ini, tapi Indonesia juga bukan ini. Jadi kita bisa pakai yang ini. Jadi dia udah menyediakan berbagai bentuk kepala ya. Yang menurut saya cukup efisien ngasih kayak gini. Sabar. Nah, jadi kita bisa masukin sini. Ditutup. Ditutup ya. Terus kita colokin. Bener saat. Bener kok. Nah, udah colok Type C-nya. Udah, bisa langsung dicolok di Indonesia. Nah, ini juga beda-beda region lah. Pokoknya dari 4 region tuh ada semua tuh. Dongle. Ya. Udah lengkap semua ya. Siap tempur ini pakai AYANEO nih. Oke. Please peel off this step mask before use. Karena kalau lu lihat atau lu pegang gini, layarnya memang agak panas. Jadi takutnya kalau misalnya nggak dibuka, yang ada nanti malah meleleh. Jadi kudu dibuka. Nah, gitu. Oke. Nah, ini kita nyalain. Nah, langsung kayak gini ya. Jadi secara bentuk sebenarnya sama. Nggak ada perbedaannya ya. Belakangnya juga sama-sama gini. Bedanya sih nggak ada bedanya ya. Sama aja sih. Tuh, sama aja kan. Oke. Terus gua akan coba kasih lihat di sini. Ini bisa Game Pass ya. Jadi kita bisa klik dan memainkan Forza Horizon. Nah, bisa Forza Horizon. Nah, jadi packagingnya memang gitu aja, simple aja ya. Nggak usah terlalu lama. Nah, ini dia ada Windows-nya. Langsung kita pencet English. Oke. Menariknya memang kalau di AYANEO itu kita bisa mainin game apa aja ya. Dan ini layarnya juga udah OLED. Jadi secara black levelnya udah cakep banget. Nah, sebagai sambil nunggu keduanya lagi berprogres juga, kita bisa bandingin sama layarnya Nintendo Switch OLED.
Nah, ini bedanya sama Nintendo Switch OLED. Nih, segini kira-kira bedanya. Ya. Ini beda dengan Nintendo Switch OLED. Jadi lumayan gede untuk yang OLED ya. Jadi berasa banget bedanya. Karena dia ada bezelnya juga nih di sini ujung-ujung. Jadi OLED tuh gede banget kan. Cukup memberikan standar baru lah nih Nintendo Switch OLED ya. Terus ini karena masih update, kita sampingin dulu biar kelihatan. Nah, gue coba bandingin sama Steam Deck ya. Nah, ini yang Steam Deck. Nah, ini Steam Deck nih. Biar kelihatan cerah, saya akan coba ke home dulu. Nah, ini jadi bedanya. Kalau lu lihat si Aya Neo, Nintendo Switch sama Steam Deck. Jadi Steam Deck emang gede banget ya, karena memang dia ngasih feel ergo yang luar biasa. Walaupun memang agak sedikit berat. Mungkin nanti kita pakai timbangan kali ya. Tapi ini kalau ngomongin kecil gini, sebenarnya Aya Neo cukup berat juga. Dibanding sama Nintendo Switch yang sebenarnya enteng banget, cuman gak ergo sama sekali. Jadi emang pegel gitu megangnya. Nah, tapi dari segi layar seperti ini. Jadi emang paling kecil, emang ada di Aya Neo yang R ini. Karena memang dia tipenya R. Kalau mau yang gedean, itu ada yang namanya Nex. Nah, itu lebih gede. Itu setaraf lah sama layarnya Steam Deck kalau nggak salah. Karena gue juga belum sempat megang ya. Tapi memang yang menarik dari si Aya Neo ini adalah menurut gue bagaimana dia tuh ngasih lampu-lampu di bawah joystick. Menurut gue ini sebuah sentuhan yang manis sekali gitu dari sebuah handheld ya. Gue sambil ngebut yang ini ya. Nah, jadi bisa dibilang sebuah sentuhan yang manis, apalagi kalau lu mainin di tempat gelap atau lagi sambil tidur, jadi tetap ada pencahayaan juga dari kanan kirinya. Ngasih aksen yang manis saja sih buat gua, walaupun memang gak berlaku signifikan apa-apa terhadap segalanya. Cuman nggak tahu nanti mungkin dari masalah performance mungkin nanti akan ada di review. Apa kalau misalnya lampunya nyala itu makan baterai atau enggak gitu. Nah, itu nanti mungkin akan dites juga ya, akan seperti apa ya. Nah, ini gua harus sign in dulu nih. Ini sign in dulu. Windows. Nah, ya, jadi lo bisa lihat ini kita akan coba bermain ya. Kita akan coba bermain di sini. Oh, kita bisa langsung nyetir. Nah, ini nyetir kita nih ya. Nah, agak ngepot-ngepot ini di gurun ya Pak ya. Cuman dari performance sudah bagus banget ya, lo bisa lihat ya. Nih, coba sekarang gue akan ngetes settingannya ya. Ini settingannya sebenarnya apa gitu kan. Oke, ini resolusinya dia main di 720. Sebenarnya lu bisa ke 1080 biar lebih smooth lagi gambarnya. Cuman buat apa gitu ya, ini layar kecil banget ya. Jadi sebenarnya 720 udah cukup supaya bisa nyari 60 fps. Terus dia di ultra quality tadi FPS-nya mungkin nggak nyampe 60, mungkin sekitar 45-50 ya. Coba gue akan turunin mungkin ke graphic setting. Kita akan turunin di low coba ya. Sabar. Presetnya kita coba main di medium. Nah, jadi dia setiap ganti graphic setting harus kudu di reset ya Pak ya. Nah, ini kayaknya agak nge-lag sedikit ya. Mungkin nanti kita akan masukin di reviewnya aja buat ngasih lihat performance kayak gimana. Tapi kalau dari unboxing sih rasanya nggak ada yang terlalu spesial, nggak ada yang terlalu istimewa. To the point juga, lu buka langsung ketemu sama Aya Neo-nya, lu langsung bisa login, boot up. Dia cuma tinggal suruh lu masukin yang namanya Windows segala macem ya, sign in. Dan memang kelebihannya Aya Neo dibanding Steam Deck atau Nintendo Switch, pastinya ini bisa lu download apaan aja gitu ya. Sebenarnya Steam Deck juga bisa. Tapi yang ini jauh lebih aksesibel karena base-nya Windows, jadi lu bisa main Game Pass yang lagi ngebut juga, ngasih free games, terus bisa mainin Epic Games juga, bisa mainin Steam juga, dan pastinya ada emulator. Kalau Nintendo Switch tentunya dengan layar segede gini, tapi yang terbatas dengan game-game Nintendo doang. Untuk Steam Deck sendiri, lu jadinya kalau misalnya original ya, nggak pakai emulatoran, intinya lu cuma bisa mainin game-game Steam Deck. Nah, sedangkan gue juga mayoritas game-game baru gue tuh udah ada di Xbox Game Pass, jadi memang agak keterbatasan gue untuk mainin game-game baru gue di Steam Deck karena memang untuk sistem OS ini lu cuman bisa mainin game-game Steam Deck-nya doang atau game-gamenya Steam doang, dan di store-nya pun itu udah direkomendasikan game-game yang memang udah optimize untuk Steam Deck. Dan menurut gue jumlahnya
buat gue pribadi belum terlalu banyak. Kalaupun misalnya banyak, memang isinya adalah game-game kecil semua atau game-game indie. Game-game besarnya itu masih sedikit banget menurut gue pribadi ya, dari library sesungguhnya dari sistem itu sendiri. Jadi mungkin pengalaman di Aya Neo itu karena ini juga yang tipe Air, mungkin ini akan jadi jauh lebih mobile, rasanya memang nggak imbang kalau dibandingkan langsung sama Steam Deck ataupun si Nintendo Switch ini. Karena memang si Aya Neo ini tipenya yang Air adalah memang sebuah konsol yang mudah dibawa kemana-mana. Makanya tipenya juga kecil banget gitu ya. Ini gue terbalik ya. Nah, dia masalah rotasi segala layar tuh emang bisa, mau diportretin juga bisa ya. Jadi bahkan gue kemarin main Dreamlight Valley, gue maininnya portrait versi HP dan langsung dia menyesuaikan gitu. Jadi menurut gue sih ini menjadi sebuah handheld yang menarik dan bisa dibilang cukup mengubah landscape yang namanya pergamingan handheld khususnya di PC, karena cukup amazed lah bisa ngelihat konsol handheld sekecil ini tapi udah bisa mainin game sesmooth itu di 1080 bahkan. Jadi udah cukup kenceng ya. Apalagi tadi kita udah nyoba Death Stranding juga, itu udah kenceng banget. Dan nanti kita akan kasih lengkapnya di review kita untuk Aya Neo yang Pro maupun yang biasa ya, Aya Neo Air ini. Tapi lagi-lagi kalau lu nanya menang mana, tentu gue pribadi karena gue lebih relevan dan familiar sama Steam, jadinya pasti gue ambil Steam Deck. Tapi kalau misalnya pengenin main game semuanya ya, menurut gue Aya Neo jauh lebih aksesibel karena dia bisa download game dari manapun. Dan kalau untuk masalah layarnya, kalau menurut lo ini yang kekecilan, ya belinya yang Next. Kalau misalnya lo butuh mobilitas, nggak perlu layar yang terlalu gede, dan udah OLED juga, jadi bisa main di bawah matahari juga, bisa main di taman sambil kerja, lagi recess atau break, kantor gitu kan, bete gitu bos lo kayak. Jadi mungkin lo bisa main game pakai Aya Neo, karena ini gampang banget disimpan di tas, karena kecil banget. Ya, dibanding Steam Deck yang segede-gede nampan ya. Yaudah, itu aja. Kalau mau jalan-jalan beli apa? 20 juta. Mau jalan-jalan 20 juta. Gua beli JW Marriott aja check-in daripada beli konsol gua. Gua orangnya experience ya, bukan barang. Yaudah itu aja yang bisa gue sampaikan semuanya untuk unboxing Aya Neo ini. Dan menurut gue layak dibeli atau tidak tentunya itu balik lagi pada kalian. Tapi kalau gue punya duit lebih, gue emang lebih prefer beli tiga-tiganya. Nintendo Switch, Aya Neo, Steam Deck gitu ya. Kalau terbatas ya harusnya jangan beli, nabung dulu. Lu udah gembel masih beli gitu kan. Ya. Jangan, kalau duitnya pas-pasan ya jangan beli gini, mending investasi, reksadana gitu, asuransi, biar kalau sakit nggak nyusahin orang tua atau nyusahin anak gitu ya, daripada beli konsol, oke? Jadi sampai jumpa semuanya. Semoga unboxing kali ini bisa memberikan kalian insight terkait dengan Aya Neo tuh kayak gimana yang Air khususnya. Ini ada yang Pro dan yang biasa. Dan kita akan ketemu lagi nanti di reviewnya Aya Neo dan reviewnya Steam Deck. Lalu signing out, bye-bye guys.